Halo Sobat Beta, apa kabar semua sahabat? Semoga sehat selalu dan jangan lupa menjaga kesehatan, menjaga kebersihan juga agar tidak terjangkit penyebaran virus COVID-19. Nah sahabat, kali ini saya ada di PMI Kudus. Nah, mari kita cari tahu saat ini stok darah yang ada apakah aman, apakah terjadi kekurangan atau bagaimana. Mari kita masuk ke dalam, kita tanya-tanya langsung kepada Dokter Arif. Seperti apa kondisi stok darah yang ada saat ini. Mari ikuti terus. Dari mana? Namanya? Dari ini? Saya Polri. TNI. Oh, TNI. Ya cuma ini atas nama yang kuat kan? Nah ini sahabat, ini Saya proses dari rumah. donor. Dari rumah? Iya, Oh. kan di rumah. Iya. Di kemarin di Kodam juga ada. Oh iya, Di Kodam. di Kodam, Di ya. Semarang. Saya kan di Kodam. Saya Oh, ini kan udah. Saya di Kodam. Tapi di rumah di Kudus? Rumah di Mumbai. Oh, enggak. Kemarin mau satgas terus nggak pernah Keluar negeri? ke Kongo, Kongo. Afrika, ke PBB. Kapan pulang? Pulang Desember. Desember. Dewan Pak Gores. Nah, yang kapan itu di RSU itu rapat itu Bu. Sing kayak sinar itu kan, terus kelihatan ini. Lepas. Mbak Santi, ini tadi kok ada inisiatif untuk donor ke sini Mbak? Sebenarnya kalau saya pribadi itu lebih suka ya kalau apa yang kita bisa lakukan saya lakukan gitu aja. Jadi dari dulu sudah sering donor, terus sudah lama tidak donor. Sekarang kebetulan lagi sesuai program pemerintah katanya harus work from home. Jadi saya ada kesempatan, kebetulan saya baca juga katanya persediaan donor di PMI Kudus ini menipis. Nah, saya lakukan saya yang bisa, saya donor. Kalau yang dirasakan Mbak Santi sendiri, kalau donor darah ini rasanya gimana Mbak? Ada jadi lebih enteng atau apa gitu katanya? Kalau jenengan Iya. sendiri Mbak, merasakan efek apa Mbak? Efeknya apa ya? Kalau secara pribadi ya saya ya mungkin ini apa namanya persepsi atau ada sugesti gitu ya. Jadi kalau kita diambil darahnya nanti ada produksi lagi, jadi badan mungkin akan lebih sehat dan rasanya mungkin lebih enteng seperti itu. Dok, kalau manfaat donor darah sendiri tuh sebenarnya manfaatnya apa sih Dok untuk tubuh? Jadi manfaat donor darah sangat bermanfaat sekali bagi kesehatan. Jadi kalau orang yang sering donor itu akan terkontrol kesehatannya karena akan diukur tensinya, kemudian HB-nya. Jadi seseorang itu bisa menjaga bagaimana pola hidup yang baik sehingga dia memenuhi persyaratan untuk donor gitu. Selanjutnya juga ada beberapa mungkin manfaat yang lain, misalnya dari regenerasi sel. Jadi sel-sel darah merah yang ada di dalam tubuh kita minimal 2-3 bulan sekali itu bisa kembali lagi seperti itu. Nah sahabat, ini stok darah yang tersedia saat ini. Minta sih 20 tapi tak boleh. Terus yang sisa RSU yang benar. Permintaan cuma 1. tapi bank darahnya Ya. Dok, darah yang ada di sini tuh bisa bertahan berapa lama Dok? jadi pembagian darah itu ada berbagai macam komponen, misalnya whole blood ataupun PRC seperti itu. Jadi kalau WB ataupun PRC bisa bertahan kurang lebih 30 hari.
Tapi kalau TC, trombosit itu hanya sekitar 5 hari saja. Jadi begitu darah datang langsung kita olah untuk bertahan sekitar 5 hari. Jadi pada saat ini juga misalnya kebutuhan permintaan dari rumah sakit pada beberapa penyakit demam berdarah itu cukup banyak. Itu hanya bertahan sekitar 5 hari. Jadi itu ibaratnya fresh, langsung datang, langsung kita olah untuk kita sampaikan. Kalau untuk yang darah sehat seperti ini, jadi kurang lebih 30 hari sejak masa pengambilan. Ini baru proses pengecekan darah sahabat. Trombositnya 13.000. Nah, ini penyimpanan darah trombosit. Makanya harus data. Teorinya Mbak, ini baru proses apa, Mbak? Ini proses cross matching, Mas. Cross matching itu penyilangan antara darah pasien sama sampel darah pasien sama sampel darah donor. Sampai cocok atau enggaknya dari antara mayor, minor, dan kontrolnya pasien sendiri. Nanti reaksinya kalau positif berarti bisa keluar, kalau negatif semua bisa keluar, bisa dipakai ke pasien. Ini kan minor sama kontrolnya kan positif, jadi bisa keluar asal permintaannya paket sel-sel darah merahnya aja dari dokternya. Tapi kalau mintain semua antara sel darah merah sama sel darah putih itu tidak bisa keluar. Harus ganti lagi konfirmasi sama dokter lagi. Iya. 100 ini tambahnya aja 100. Iya, kemarin sore 100. Ini kan kontrolnya masih tak buat yang ini 20. Dok, kalau ini proses apa, Dok? Ini alat untuk screening darah. Jadi darah yang baru datang itu disebut dengan darah karantina. Kemudian kita lakukan screening, yaitu memeriksa darah itu apakah reaktif terhadap suatu penyakit tertentu. Kalau misalnya tidak, berarti disebut dengan darah sehat. Penyakit tertentu yang kita periksa ada 4 parameter. HbSHG untuk hepatitis B, kemudian HIV untuk hepatitis C, HIV, kemudian satunya lagi adalah sifilis. Nah, sahabat, ini alat yang digunakan untuk mengecek darah setelah pendonor darahnya nanti akan dibawa ke sini untuk dicek. Pak Anas, proses pengecekan darah ini biasanya membutuhkan waktu berapa lama, Pak? Satu sampel 4 parameter untuk hepatitis B, hepatitis C, HIV, sama sifilis butuh waktu 31 menit. Berarti ini cara kerjanya Semua otomatis. darahnya ditaruh mana, Pak? Seperti ini, sampel dipisah, terus diambil, taruh karier, dimasukkan ke alatnya. Kemudian nanti datanya keluar dari Keluar dari alat ini, nanti nyambung langsung. terkait ini, Dok. Stok darah di Kudus saat ini kondisinya masih aman atau terjadi kekurangan? Baik, untuk di UDD unit donor darah PMI Kudus saat ini sedikit mengalami kekurangan. Artinya kami masih mampu atau bisa mencukupi, tapi tidak begitu maksimal ataupun optimal daripada sebelum terjadinya wabah corona. Biasanya kita bisa 50 sampai 100 kantong per hari. Untuk saat ini ya terjadi penurunan mungkin sekitar 10 sampai 20% daripada biasanya. Tapi kita tetap berusaha untuk memenuhi daripada permintaan darah. Jadi kalau misalnya dulu penurunannya itu cukup signifikan, saat ini kita sudah mencapai kebutuhan yang biasanya dengan cara mencari donor darah yang dulu terjadi pending pada beberapa perusahaan. Kami sekarang sudah mulai lagi untuk mendapatkan darah. Di samping itu juga ada dari desa-desa maupun instansi dari Kodim, seperti itu juga turut membantu kami di UDD Kudus untuk mendapatkan darah seperti itu. Untuk proses atau SOP donornya sendiri, Dok, itu ada tambahan persyaratan atau bagaimana? Oh ya, jadi kalau kondisi COVID-19 seperti ini ada beberapa kriteria yang harus kami tanyakan. Misalnya dari
keluhan seperti panas, batuk pilek, sesak nafas, kemudian riwayat dari daerah terjangkit, itu kami tanyakan ataupun pertanyaan tambahan untuk pendonor. Jadi apabila terdapat salah satu dari gejala tersebut, kami mohon maaf dengan sangat belum bisa diterima untuk sebagai pendonor. Dengan adanya COVID-19 ini kita menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi kita berikan pertanyaan tambahan. Selain itu, pada tempat-tempat donor kita lakukan social distancing, physical distancing, sehingga tempat itu relatif aman, cukup aman. Kita bersihkan juga, pemberian desinfektan dan prosedur-prosedur lainnya pada saat pengambilan darah yang baik dan benar. Nah sahabat, itu tadi hasil liputan di PMI Kudus terkait stok darah saat ini yang tersedia. Ternyata saat ini stok darah masih belum bisa dikatakan aman. Memang masih lumayan kurang banyak ya, kalau nilai jumlah amannya biasanya 500, saat ini baru sekitar 100 sekian lah. Baru sekitar mendekati separuh. Nah, semoga liputan ini dapat bermanfaat. Sahabat kita semua, jangan lupa berdonor, bisa langsung datang ke PMI Kudus, nanti bisa donor di sini. Nah, sampai jumpa di liputan selanjutnya. Jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe tentunya. Sampai jumpa.